السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Ikhwan dan akhwat sekalian, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudariku sekalian yang mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan keberkahan dalam kehidupannya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan karunia, atas segala limpahan rahmat, atas segala limpahan nikmat, hidayah, inayah, taufik, fadl yang Allah curahkan, Allah berikan kepada diri kita semua, sehingga pada kesempatan maghrib yang berbahagia ini, atas segala macam nikmat, rahmat, hidayah yang Allah limpahkan kepada diri kita, kita dapat berkumpul di salah satu rumah Allah Tabaraka wa Ta'ala ini. Mudah meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Jalla wa Ala, duduk sejenak di majelis ilmu, duduk sejenak di salah satu taman-taman surga di dunia, yang mudah-mudahan nantinya insyaallah bisa berbuah dengan keimanan, ketakwaan dan amal saleh. Allahumma amin. Salat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahiliahan, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu, menuju zaman yang terang menerangkan ilmu syar'i, itu zaman as-sunnah. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Dua pembahasan terakhir kita telah membahas tentang hifdzul lisan, kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah untuk menjaga lisannya. Karena ketika seorang muslim dan muslimah tidak bisa menjaga lisannya dari sesuatu yang Allah haramkan, maka petaka yang sangat luar biasa banyaknya akan dia dapatkan, ikhwan. Karena itu menjadi kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah untuk memperhatikan setiap apapun yang keluar dari lisan dirinya, apakah itu mengundang keridhaan Allah pada dirinya atau mengundang murka Allah pada dirinya. Maka pada hari ini insyaallah ta'ala kita akan meneruskan pada hakikatnya, masih menyangkut tentang lisan ini. Kenapa? Karena penyakit lisan ini sangat luar biasa banyaknya, sangat luar biasa banyaknya dan sangat beragam. Mencaci, berdusta, kemudian memfitnah, namimah, mengadu domba, memberi gelar orang dengan yang tidak baik dan lain sebagainya. Dan di antaranya yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini yaitu tentang al-ghibah, menggunjing kalau bahasa Indonesianya. Ghibah, membicarakan kejelekan orang lain, menggunjing orang lain, menggosipin orang lain. Ini insyaallah ta'ala kita akan bahas pada kesempatan yang berbahagia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Kita awali kajian kita dengan hadis ini, ikhwan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhir, maka katakanlah kata-kata yang baik atau diam. Berkata yang baik atau diam. Itu wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan barang siapa yang menjalankan ini faqad naja, kata para ulama, maka sungguh dia pasti akan selamat, dia pasti akan berhasil, dia pasti akan sukses. Dan barang siapa yang tidak menjalankan hadis ini, dia tidak memikirkan yang dia keluarkan dari lisannya apakah itu baik atau buruk, faqad halak, maka orang ini pasti akan binasa, kata para ulama. Akan binasa.
Di antara dosa dari lisan kita, ikhwan, para ulama menyebutkan ada sangat luar biasa banyaknya. Hari ini kita akan bahas satu di antara dosa-dosa lisan yang wajib kita jauhi ini, ikhwan. Kenapa? Karena dosa lisan yang satu ini itu ghibah kepada manusia. Dan kita tahu bersama, dosa kepada manusia dari satu sisi lebih besar atau lebih berat daripada dosa ke Allah. Bukan berarti dosa ke Allah kita remehkan, ya, tidak. Tapi ketika seseorang berbuat dosa kepada Allah, dia bersimpuh di hadapan Allah, dia bertaubat dengan taubat dan nasuha, menyesal akan dosanya, berazam untuk tidak mengulanginya, ikhlas dalam bertaubat dan lain sebagainya, insyaallah Allah ampuni, karena Allah Ghafur Rahim. Tapi dosa kepada manusia, kesalahan kepada manusia, kita tahu bersama, di antara taubatnya kita harus meminta apa? Maaf, meminta diridhai, meminta keikhlasan dari manusia ini agar memaafkan kita, agar meridhai kita, mengikhlaskan kita. Dan tidak semua manusia bisa memaafkan. Ini kata para ulama, dari satu sisi dosa kepada manusia pada hakikatnya lebih berat tentang masalah ini nih, tentang masalah diantaranya meminta maaf, meminta keikhlasan dan lain sebagainya. Ghibah, apa definisi dari ghibah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang langsung mendefinisikan tentang masalah ghibah ini dari hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertanya kepada para sahabat, atadruna mal ghibah? Apakah kalian tahu apa itu ghibah? Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, dan ini diantara uslub cara dalam mengajar, bertanya kepada jamaahnya. Qalu Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan rasulnya lebih tahu, kata para sahabat. Qal, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, dzikruka akhaka bima yakrah. Yang namanya ghibah adalah engkau menyebutkan sesuatu tentang saudaramu yang dia tidak sukai. Engkau menyebutkan sesuatu tentang saudaramu tersebut yang dia tidak sukai. Maka para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qila afara'aita in kana fi akhi ma aqul? Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kalau ternyata apa yang kita katakan ini benar adanya pada saudara kita nih? Benar-benar ada memang pada saudara kita, real, realita gitu, bukan bohong. Apa kata Nabi SAW? In kana fihi ma taqul faqad igtabaitu faqad igtabatu. Apabila itu ada pada saudaramu, benar-benar ada pada saudaramu, itu yang namanya ghibah. Itu yang namanya apa? Ghibah. Faqad igtabtahu. Kalau itu benar ada pada saudaramu, kejelekan itu ada pada saudaramu, itu yang namanya ghibah, kata Nabi SAW. Karena kita kan sering seperti ini ya. Tapi benar ada Pak Ustadz, emang begitu dia Pak Ustadz. Iya, itu namanya ghibah. Rasulullah SAW sudah ditanya oleh para sahabat tentang masalah ini 1400 tahun yang lalu. Bagaimana kalau ternyata apa yang kita katakan itu ada memang benar-benar pada saudara kita? Faqad igtabtahu, kata Nabi SAW, maka engkau telah menghibahnya. Wa illam takun fihi faqad bahattahu. Kalau ternyata itu tidak ada pada saudaramu, maka engkau telah berbuat buhtan, berdusta, memfitnah. Lebih besar lagi, na'udzubillah min dzalik. Jadi definisi dari ghibah kata Rasul sallallahu alaihi wasallam apa? Dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebutkan sesuatu tentang saudaramu yang dia tidak sukai. Al-Imam An-Nawawi ketika menjelaskan hadis ini dalam syarah Sahih Muslim, dia mengatakan menyebutkan kejelekan orang lain pada saat di orang itu tidak ada, itu ghibah. Menyebutkan kejelekan orang lain, jadi bukan kebaikan. Kalau kebaikan bukan termasuk apa? Ghibah. Menyebutkan kejelekan orang lain, menyebutkan sesuatu yang tidak disukai oleh orang lain tersebut pada saat orang itu nggak ada di hadapan kita, itu namanya ghibah, kata Imam Nawawi. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menggunakan kata-kata bima di situ. Dzikruka akhaka bima yakrah. Ma di situ al-mausul atau al-mausulah. Dalam kaidah usul fikih dikatakan ma di situ tadullu 'alal umum, menunjukkan kepada keumuman, berarti semua yang tidak disukai oleh saudara kita tersebut.
Jelas tentang masalah apa? Keburukan, kejelekan. Karena itu Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan pula dalam kitabnya Al-Adhkar, ghibah adalah sesuatu yang sangat buruk, namun sayangnya tersebar di halayak ramai. Namun sayangnya apa? Dosa satu ini tersebar di halayak ramai. Yang bisa selamat dari tergelincirnya lisan seperti ini hanyalah sedikit. Allahu Akbar. Perhatikan ikhwan, yang bisa selamat dari tergelincirnya lisan seseorang untuk menghibah orang lain, kata Imam Nawawi, qalil, sedikit. Illa man rahimah rabbuh, kecuali orang yang Allah berikan rahmat bagi dirinya. Ghibah memang membicarakan sesuatu yang ada pada orang lain, namun yang diceritakan adalah sesuatu yang tidak disuka untuk diperdengarkan kepada orang lain. Subhanallah. Sesuatu yang diceritakan, kata beliau, bisa jadi apa? Tentang masalah fisik. Dia menyebutkan nih, tentang masalah bentuk fisik, badan, tentang masalah nasab, tentang masalah agama seseorang, tentang masalah akhlak seseorang, tentang masalah dunia seseorang, harta seseorang, pakaian seseorang, gerak-gerik seseorang, wajahnya, dan lain sebagainya. Beliau menyebutkan banyak, luar biasa. Dan cara ghibah bisa macam-macam, kata Imam Nawawi. Bisa dengan lisan, bisa dengan isyarat, bisa dengan apa? Melakukan atau bermain mata, isyarat tadi ya. Dengan tangan, kepala, atau dan lain sebagainya. Jadi ternyata ghibah bukan hanya ternyata dosa lisan, bisa dengan apa? Isyaratnya, isyarat mata, bisa dengan lisannya, bisa dengan tangannya, kepala, dan lain sebagainya. Subhanallah. Ini disebutkan oleh para ulama tentang masalah ini, ikhwan. Dan kita tahu bersama, ikhwan, ghibah ini termasuk dosa besar. Perhatikan, ikhwan, minal kabair, termasuk dosa besar. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Hujurat, surah 49 ayat ke-12, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmu wa la tajassasu. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian kebanyakan prasangka. Ini prasangka buruk, karena sebagian besar prasangka tersebut mengandung dosa. Dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain, tajassus. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah sebagian kalian menggunjing sebagian yang lainnya. Ghibah nih. Apa kata Allah lanjutannya? Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah kalian menyukai ketika kalian memakan daging bangkai saudara kalian yang telah mati? Fakarihtumuh, kata Allah, maka kalian pasti akan jijik dengannya. Pasti kalian membenci itu. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Allah menutup ayat ini dengan kata-kata innallaha tawwabur rahim, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Kata para ulama, di sini menunjukkan bahwa dosa ghibah diharuskan orang tersebut untuk bertaubat dengan taubatan nasuha. Berarti dosa tersebut menunjukkan dosa besar. Dosa tersebut menunjukkan dosa besar. Bahkan Allah Azza wa Jalla sampai memperumpamakan, apakah kalian menyukai ketika kalian memakan daging bangkai saudara kalian yang telah mati? Pasti kalian akan merasa jijik dengannya. Allahu Akbar. Subhanallah. Kenapa seperti itu? Karena ketika kita menghibah saudara kita tidak ada di hadapan kita, nggak ada di situ tuh, nggak ada di majelis ghibah tersebut. Karena bisa jadi ketika saudara kita ada di majelis tersebut, dia bisa membela diri, kan begitu ya? Enggak, anak nggak seperti itu. Antum jangan suudzon, nggak boleh begitu. Bisa membela dirinya maksudnya. Tapi karena dia nggak ada, sama seperti tadi itu, mayit. Sama seperti mayit yang mau antum gebugin, mau antum apa, nggak bakal melawan mayit itu, mati, betul ya? Mau antum potong-potong, cincang, goreng, nggak akan melawan. Makanya Allah Azza wa Jalla mempermisalkan sama seperti, apakah kalian suka memakan bangkai saudara kalian yang telah mati? Fakarihtumu, maka kalian pasti akan merasa jijik dengannya. Tambah jelas lagi, Nabi SAW menjelaskan tentang pintu-pintu riba. Kita pasti mengetahui tentang masalah riba, dosa besar luar biasa. Ternyata dosa besar dari riba, pintu terbesar dari riba adalah apa? Kita lihat dari sini.
Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, disahihkan oleh Syekh Albani dalam silsilah hadis as-sahihah, "Ar-riba 72 baban." Riba itu mempunyai 72 pintu. Adnaha mithla ityanir rajul ummuhu. Yang paling rendah dari dosa riba itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ketika seseorang menzinahi ibunya sendiri. Itu dosa paling apa? Rendah dari riba, dari kecil, paling kecil. Wa inna min ar-riba istatalatir rajul fi 'irdi akhihi. Dan ternyata dosa riba yang paling keji, paling tinggi nih, paling dahsyat dosa tersebut, paling besar. Pintu tersebut paling tinggi apa itu? Istatalatir rajul fi 'irdi akhihi, seseorang mengoyak kehormatan saudaranya, menjelek-jelekan kehormatan saudaranya. Apa itu? Ghibah tadi, betul ya? Bicarakan kejelekan saudaranya, mengoyak kehormatan saudaranya. Allahu akbar, subhanallah. Itu ternyata dosa terbesar dari pintu apa? Riba. Berapa banyak orang-orang, enggak, saya nggak makan riba, dosa besar luar biasa. Tapi lisannya ternyata selalu menjadikan temannya itu atau menjadikan saudaranya itu bahan ghibahan dirinya. Na'udzubillah min dzalik. Selamat dari satu pintu tapi tidak selamat dari pintu yang lain, bahkan pintu yang paling keji dari pintu riba. Na'udzubillah min dzalik. Nasallahu alaihi wasallam. Di antara contoh, saya katakan tadi, di antara contoh dari ghibah, ketika seseorang misal mencela bentuk fisik seseorang. Disebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Abu Daud, Aisyah radhiyallahu anha pernah menceritakan tentang diri beliau. Yang pada hakikatnya ini sebenarnya ini aib bagi Aisyah, tapi beliau ceritakan untuk apa? Lil maslahah, maslahat bagi umat. Supaya apa? Supaya umat Nabi Muhammad SAW mengetahui bagaimana besarnya dosa satu ini. Menjadi maslahat bagi umat. Aisyah berkata, hasbuka. Aisyah pernah cemburu dengan salah satu istri Nabi yang bernama Safiyah binti Huyai. Maka Aisyah mengatakan kepada Nabi SAW, hasbuka min Safiyah kadza wa kadza. Wa qala hiya qasirah. Cukupkanlah dirimu wahai Rasulullah SAW dari Safiyah. Cemburu. Sesungguhnya dia seperti ini, sebutkan dalam hadis, dia pendek, qasirah. Lihat bentuk apa? Tubuh, badan. Ya hiya qasirah, dia pendek. Maka Nabi SAW marah, mengatakan apa? Perhatikan kata-kata Nabi ini, ikhwan. Laqad qulti kalimah law muzijat bima'il bahr lamazajathu. Wahai Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya engkau telah mengatakan satu kalimat yang jika kalimat ini dimasukkan ke dalam lautan pasti akan mempengaruhi tentang lautan tersebut. Rasa dari lautan itu akan berpengaruh. Allahu akbar. Lautan, ikhwan, kita tahu bersama, berapa bangkai pun dimasukkan ke lautan mungkin tidak akan berpengaruh tentang baunya. Syiddatul muluhah, karena saking apa? Asinnya dan lain sebagainya kan. Tapi ternyata dari perkataan yang mungkin remeh luar biasa nih, perkataan Aisyah, hiya qasirah, dia pendek wahai Rasulullah SAW. Na'udzubillah min dzalik. Ini aib bagi Aisyah pada hakikatnya. Tapi Aisyah menceritakan lil maslahah, untuk memberikan maslahat bagi umat kita. Aku pernah seperti ini supaya kalian tidak seperti ini gitu. Maka Rasul mengatakan, laqad qulti kalimah law muzijat bima'il bahr lamazajathu. Sungguh engkau telah mengatakan satu kalimat, satu perkataan. Jika perkataan ini dimasukkan ke dalam lautan, pasti akan mempengaruhi rasa dari laut itu, mempengaruhi bau dari laut tersebut. Allahu akbar. Pendek, ini apa ya? Singkat ya. Kecil mungkin, sepele mungkin dalam pandangan kita, tapi luar biasa dalam pandangan Allah tabaraka wa taala. Karena itu benarlah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innar rajula la yatakallamu bil kalimah la yara biha ba'san yahwi biha 70 kharifan finnar. Sesungguhnya ada seorang laki-laki berkata dengan satu perkataan, dianggap remeh perkataan itu, ternyata dari perkataan tersebut menjadikan dirinya masuk ke dalam neraka jahanam sejauh 70 tahun perjalanan. Berapa kalimat ikhwan? Satu kalimat. Ghibah. Na'udzubillah min dzalik, antara dari dosa-dosa tersebut. Itu contoh dari ghibah tentang masalah bentuk fisik, atau bisa juga dari nasab, kata para ulama.
mencela nasab seseorang, atau mengatakan apa? Oh, ini jangan dekat-dekat tuh anak penjahat itu, anak tukang zina itu, anak apa lagi tuh, anak haram itu dan lain sebagainya. Enggak boleh ini, kawan, subhanallah. Enggak boleh, subhanallah. Bisa jadi ketika yang kita katakan seperti ternyata orang saleh, orang baik. Yang salah mungkin orang tuanya atau kakeknya dan lain sebagainya, dan dia ternyata orang baik. Enggak boleh, subhanallah. Ini termasuk apa? Ghibah, kata para ulama tentang masalah nasab. Bisa jadi karena agama seseorang, kata para ulama. Agama seseorang, dia sih sholatnya telat mulu, Ustaz. Dia sih sholatnya soft terakhir terus, Ustaz, dan lain sebagainya tentang masalah hal ini. Bisa juga karena apa? Dunia. Bisa juga karena akhlak. Bisa juga karena pakaian, gerak-gerik dan lain sebagainya, atau mencontohkan. Bisa nih, kawan, hati-hati. Mencontohkan apa? Orang lain dalam berbicara, misalnya ada satu orang apa bicaranya mungkin agak gagap, misalnya dicontohkan seperti ini, termasuk apa? Ghibah. Atau ketika seseorang kemudian gayanya dan lain sebagainya dicontohkan, ini termasuk apa? Ghibah. Dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebutkan sesuatu tentang saudaramu yang ternyata sesuatu tersebut tidak disenangi oleh saudaramu tersebut. Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah taala dalam tafsirnya Fathul Qadir mengatakan Allah taala memisalkan ghibah, menggunjing orang lain, dengan memakan bangkai seseorang, karena bangkai sama sekali tidak mengetahui siapa yang memakan dagingnya. Ini sama halnya dengan orang yang hidup juga tidak mengetahui siapa yang menggunjing dirinya. Syaukani juga mengatakan dalam ayat di atas terkandung isyarat bahwa kehormatan manusia itu sebagaimana dagingnya. Jika daging manusia saja haram untuk dimakan, begitu pula dengan kehormatannya dilarang untuk dilanggar. Ayat ini menjelaskan agar setiap muslim menjauhi perbuatan ghibah. Ayat ini menjelaskan bahwa ghibah adalah perbuatan yang teramat buruk. Begitu tercelanya pula orang-orang yang melakukan ghibah ini, subhanallah. Karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika di padang Arafah ketika Hajjatul Wada, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan kalian haram atas kalian. Haram ditumpahkan darahnya, haram diambil hartanya, haram dikoyak kehormatan seorang muslim. Sebagaimana haramnya hari ini. Hari apa itu? Hari apa itu? Arafah, hari Arafah. Sebagaimana haramnya hari ini, sebagaimana mulianya hari ini. Kemudian apa? Bulan ini, Dzulhijjah, dan di tempat ini, di balad ini, di negara ini, di Makkah Al-Mukarramah pada saat di Arafah. Subhanallah. Itu yang dikatakan oleh para ulama tentang masalah hal tersebut. Karena itu ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah, jauhi tentang masalah dosa ini, ikhwan. Ancaman yang lain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari pelaku ghibah ini sesuatu yang sangat luar biasa mengerikan pula. Hadis yang sahih diriwayatkan Imam Abu Dawud, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Sahih Targhib. Dari Anas bin Malik, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma urija bi marartu biqaumin." Ketika aku di-mi'rajkan ke langit, Isra dan Mi'raj. Ketika aku di-mi'rajkan ke langit, aku melewati satu kaum, marartu biqaum. Lahum adfarun min nuhas. Satu kaum tersebut mempunyai kuku, mereka terbuat dari nuhas. Nuhas itu tembaga. Kaum ini mempunyai kuku dari apa? Tembaga. Yakhmushuna wujuhahum wa sudurahum. Mereka mencakar muka-muka mereka dan dada mereka dengan kuku dari tembaga tersebut. Ini azab tersendiri, ya kawan. Siksa tersendiri bagi orang-orang yang melakukan dosa ini. Dosa apa itu? Faqultu, aku bertanya kepada Jibril alaihissalam, man haula'i ya Jibril? Siapa mereka itu wahai Jibril alaihissalam? Haula'i alladhina ya'kuluna luhuman nas wa yaqa'una fi a'radihim. Mereka itu, kata Jibril alaihissalam, adalah orang-orang yang memakan daging manusia. Apa maksudnya? Makan secara letterlek gitu? Enggak. Orang-orang yang menghibah, menggunjing, maksudnya di sini. Memakan daging manusia, menggunjing, menghibah.
wa yaqa'una fi a'radihim, dan mencemarkan kehormatan mereka. Jadi azab tersendiri, siksa tersendiri yang Allah Azza wa Jalla siapkan bagi orang-orang dari pelaku ghibah ini, subhanallah. Hadis yang lain diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya, diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, mengisahkan suatu ketika tercium aroma busuk yang sangat luar biasa. Maka Nabi SAW bertanya kepada para sahabatnya, atadruna ma hadhihi rih, apakah kalian tahu aroma apa ini, wangi apa ini, tuh bau apa ini? Maka Rasulullah SAW mengatakan, hadhihi rihul ladzi yaghtabuna almu'minin, ini adalah bau orang-orang yang menggunjing, menghibah kaum mukminin. Allahu Akbar. Allah Azza wa Jalla menjadikan baunya apa? Busuk, berbau busuk yang sangat luar biasa. Na'udzubillah min dzalik. Dan perhatikan ikhwan, pelaku ghibah ini bukan hanya pelakunya, tapi juga orang yang mendengar asyik. Nah, majlisul ghibah, ada satu orang ghibahin orang, asyik nonton nih. Bu, saya mau tanya Bu, senang dengar gosip Bu? Enggak ada kalau ibu-ibu sini, masya Allah, enggak ada yang senang. Nonton asyik sejam 2 jam gosipin, betul ya? Acara TV lihat, semua kebanyakan ternyata apa? Acara sampah, na'udzubillah min dzalik. Enggak ada sama sekali faedahnya. Gosipin orang lain, mencari kesalahan orang sini situ, apa ini? Nabi SAW mencela tentang masalah itu. Jadi bukan hanya orang yang menghibah, tapi juga orang yang mendengarkan asyik tuh. Diriwayatkan dari satu hadis yang sahih diriwayatkan Abu Dawud, dikisahkan ketika zaman Nabi SAW ada seseorang yang bernama Al-Aslami. Al-Aslami ini melakukan perbuatan dosa besar, yaitu berzina. Dan zina muhsan. Dia sudah menikah, berarti harus dihukum rajam. Dia datang kepada Nabi SAW untuk apa? Ditegakkan hukum rajam. Ketika mau ditegakkan hukum rajam ini, 2 orang Ansar, perhatikan ikhwan, 2 orang Ansar ini berbisik-bisik, dan salah satu di antara mereka mengatakan, lihatlah orang ini, Allah Azza wa Jalla telah menutup aibnya, ternyata dia membukanya agar dia dirajam seperti seekor anjing dirajam. Ini perkataannya. Dan yang satu aja ngomong, yang satunya diam aja, tapi nggak kemudian membela. Harusnya apa? Nggak boleh, itu perbuatan nggak boleh, seperti antum ngomong. Harusnya seperti itu, kalau tinggalkan, bukan kemudian mengiyakan. Benar juga ente nih, salah. Maka Nabi SAW mendengar percakapan orang itu. Apa akibatnya? Selesai perajaman, selesai, dipanggil 2 orang itu. Maka Nabi SAW mengatakan, makanlah oleh kalian bangkai keledai ini nih, kata Nabi. Makanlah oleh kalian bangkai keledai ini. Kenapa? Karena sesungguhnya dosa yang kalian lakukan, melecehkan kehormatan orang tadi, lebih besar daripada kalian memakan bangkai keledai ini. Na'udzubillah min dzalik. Bayangkan, luar biasa dosa yang dilakukan orang tadi itu. Dua-duanya loh, Rasul nggak mengatakan satu-satunya, ternyata apa? Dua-duanya, yang ngomong dan juga yang apa? Mendengarkan. Subhanallah, na'udzubillah min dzalik. Maka itu subhanallah, ketika majlisul ghibah tersebut, nasihati, nggak boleh. Kalau nggak bisa didengarin, tinggalkan. Jangan enak duduk di situ. Yang lebih parah apa? Gayung bersambut. Yang satu ngomong, oh benar tuh, tambah parah tuh. Oh iya tuh, terus tuh, salah ini, ikhwan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, dalam Sahihul Jami', man radda an 'irdi akhihi kana lahu hijaban minan nar. Barang siapa yang melindungi kehormatan saudaranya, niscaya ia akan mendapatkan penghalang dari api neraka jahanam nantinya. Allahu Akbar. Dia melindungi, menjaga kehormatan saudaranya, maka Allah Azza wa Jalla akan berikan apa? Tabir, penghalang dari api neraka untuk dirinya. Bela saudara kita, membela, melindungi dari kehormatan saudara kita. Itu tentang masalah apa? Ghibah, ikhwan. Tapi Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan ternyata ada perbuatan ghibah yang dibolehkan dalam agama, bahkan sampai dianjurkan, bahkan sampai diwajibkan. Ada ghibah, hukum asalnya ghibah terlarang, haram. Tapi ada beberapa keadaan, ada 6 keadaan paling tidak, kata para ulama, ada 6 keadaan di mana ghibah tersebut dibolehkan,
bahkan bisa dianjurkan, bahkan bisa diwajibkan. Aslinya hadis aslinya apa? Haram pada hakikatnya. Tapi dibolehkan dalam keadaan darurat kata para ulama. Tapi ingat, ad-daruratu tuqaddar biqadariha. Darurat itu diukur berdasarkan kadarnya. Jangan kemudian apa? Berlebihan, tidak. Ada beberapa hal kata para ulama yang dibolehkan ketika seseorang dibolehkan untuk menghibah. Yang pertama kata para ulama, mutazallim, orang yang teraniaya dan ingin mengadukan. Orang yang teraniaya, dia teraniaya mungkin, kemudian ingin mengadukan kezaliman seseorang, baik itu kepada hakim, kepada sultan, raja, sama sekarang kepada polisi mungkin. Nah ini boleh. Dia teraniaya, dia dizalimi, ingin mengadukan. Untuk datang ke polisi misalnya, Pak polisi, saya mau lapor seperti ini. Barang saya hilang, dicuri sama dia. Saya tahu yang mencurinya si fulan. Dia ngomong si fulan. Siapa yang mencurinya? Saya nggak enak ngomongnya pas polisi, takut saya ghibah. Ini salah. Gimana mau ditangkap kalau gini yang seperti ini kan? Kalau ini yang namanya apa? Memang dibolehkan pada saat itu. Kalau nggak mungkin akan terungkap karena seperti itu. Apa buktinya? Buktinya begini, rekaman video mungkin dan lain sebagainya. Ini boleh. Ketika apa? Orang tersebut mutazallim, dia teraniaya, kemudian dia ingin mengadukan satu kezaliman kepada hakim, kepada sultan dan lain sebagainya. Ini boleh. Ini boleh. Yang kedua kata para ulama, mu'arrif, meminta bantuan demi mengubah kemungkaran. Meminta bantuan orang, jelas ya, demi mengubah kemungkaran dan mengembalikan pelaku maksiat kepada kebenaran, atau mengembalikan pelakunya kepada kebenaran. Mu'arrif ya, ini meminta bantuan orang demi mengubah kemungkaran dan mengembalikan pelakunya agar kembali kepada kebenaran. Ini satu contoh gampangnya, ada misal orang yang berbuat kemaksiatan di daerah kita, dagang sabu, dagang narkoba dan lain sebagainya. Bukan kemudian antum mengatakan, aduh anak kalau lapor polisi ntar ghibahin dia nih. Enggak, itu wajib lapor. Ini diantara ghibah yang diwajibkan nih. Kenapa? Karena itu kerusakan bagi manusia, membuat kerusakan bagi manusia. Maka untuk mengubah atau meminta bantuan, mengubah kemungkaran tersebut, mengubah orang tersebut atau bahkan lingkungan tersebut menjadi lebih baik, mau tidak mau kan harus lapor begitu. Nah ini mu'arif kata para ulama. Si fulan telah melakukan demikian, maka cegahlah supaya dia tidak melakukan seperti ini dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ini yang kedua, meminta bantuan orang demi mengubah kemungkaran dan mengembalikan pelakunya kepada kebenaran. Yang ketiga, mustaftin, orang yang minta fatwa. Orang yang meminta fatwa. Orang yang meminta fatwa. Ini seringnya biasa tentang masalah keluarga. Contoh, misal antum punya keluarga, kakak antum misal atau adik antum sudah parah ini, melakukan ini itu dan lain sebagainya. Maka antum berembuk dengan keluarga yang lain, membicarakan dirinya. Kan bicarakan pasti bicarakan aibnya, betul ya? Dia melakukan ini, tapi bukan untuk menghinakannya tujuan kita, tapi untuk apa? Mencari solusi, memperbaiki dirinya. Ini jelas boleh. Ini paling sering keluarga diantaranya. Mencari solusi, gimana solusinya nih? Memperbaiki orang tersebut. Jadi bukan untuk menghinakan dirinya, bukan untuk merendahkan kehormatannya, tidak. Mencari solusi dari hal tersebut, meminta fatwa. Atau misal seseorang datang kepada ustadz mengatakan, Pak Ustadz, istri saya begini, Pak Ustadz suami saya begini, Pak Ustadz orang tua saya begini, Pak Ustadz anak saya begini. Meminta fatwa dari ustadz tersebut. Walaupun kata para ulama, kalau dia sembunyikan itu lebih bagus. Kalau memang dia bisa sembunyikan itu lebih bagus. Contoh, Ustadz ada seorang suami istri nih seperti ini, padahal sebenarnya hakikatnya adalah dia yang kena masalah nih, tapi dia umumkan. Tapi biasanya kalau seseorang agak sulit, biasanya agak sulit terbuka, agak sulit kemudian lebih faham, kemudian lebih cair. Ini nggak ada masalah ketika menyebutkan.
Saya dengan istri saya seperti ini Pak Ustaz, saya dengan orang tua seperti ini Pak Ustaz, kakak saya seperti ini Pak Ustaz, saya ingin gimana caranya, solusinya apa Pak Ustaz. Ini boleh minta kepada orang yang alim atau orang yang lemah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh Hind binti Utbah. Kita biasa bilang Hindun binti Utbah. Imra'atu Abi Sufyan, istri dari Abi Sufyan. Abi Sufyan ini mertua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya mau tanya, siapa anak dari Abi Sufyan ini yang dinikahi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Siapa? Siapa nama anak Abi Sufyan? Abi Sufyan ini mertua Nabi. Abi Sufyan ini mertua Nabi SAW. Anak dari Abi Sufyan ini ada yang dinikahi, ada yang menjadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tahu? Hah? Siapa? La, itu Hindun binti Utbah, bukan. Hah? Sofia bukan? Hah? Ummu Habibah, barakallahu. Nama aslinya siapa? Hah? Ramlah binti Utbah. Ummu Habibah, betul. Ummu Habibah atau Ramlah binti Utbah. Qalat Hindun imrati Abi Sufyan. Hindun istri dari Abi Sufyan mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Abu Sufyan rajulun syahih." Ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Abu Sufyan ini seorang suami yang pelit. Dia bukan ingin menghinakan ya, tapi dia ingin minta fatwa ini, Hind ini. Walaysa yu'tini ma yakfini wa waladi illa ma akhadtu minhu wa huwa la ya'lam. Dan aku, kata Hindun ini, dia memberikan kepada diriku sesuatu yang tidak mencukupi kebutuhanku dan juga kebutuhan anak-anakku, kecuali apa itu? Illa ma akhadtu minhu wa huwa la ya'lam, kecuali aku mengambil sesuatu untuk diriku dan dia tidak mengetahuinya. Hati-hati nih ibu, jangan salah paham sama hadis ini ya. Akhirnya terjadi dalil nih, Ustaz Ahmad ngomong boleh itu ngambil istri uang suami, ya salah nih. Perhatikan baik-baik nih. Hindun binti Utbah bertanya kepada Nabi SAW bahwa suaminya inilah suami yang pelit. Maksudnya apa? Tidak memberikan nafkah yang cukup bagi diriku dan anak-anakku. Berarti sewajarnya, sebatasnya, betul ya? Bukan kemudian ngambil seorang uang suami deh. Kenapa? Suami nggak beli anak mobil, Pak Ustaz. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini sih ngaco namanya. Kalau tentang masalah makanan, pakaian yang layak, kemudian uang sekolah mungkin, uang sakit, ini boleh silahkan. Kalau memang kemudian suaminya tersebut ada pelit dan dia memang mampu ternyata. Qala khudhi ma yakfihi wa waladika bil ma'ruf, muttafaqun alaih. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ambillah sebanyak yang mencukupi dirimu dan anak-anakmu sewajarnya. Lihat, sewajarnya, sesuai dengan kebutuhan. Lagi ngambil, tanggung nih, kayaknya nggak butuh nih, tanggung lagi nih. Ini payah nih, ini maling namanya kalau ini nih. Nggak boleh nih ikhwan, subhanallah. Perhatikan ibu-ibu, jangan salah paham tentang masalah ini. Intinya menghibah orang untuk meminta fatwa ini dibolehkan kata para ulama tentang masalah hal ini, meminta fatwa. Yang keempat, muhadzir, memperingatkan kaum muslimin. Ini penting nih ikhwan, memperingatkan kaum muslimin tentang kejelekan sebagian orang, memperingatkan kaum muslimin tentang kejelekan sebagian orang. Ya, ini yang dilakukan oleh ahlul hadis ini. Ini dilakukan oleh ahlul hadis dengan ilmu jarah wa ta'dil. Ilmu jarah wa ta'dil. Ilmu tentang hadis, menunjukkan fulan thiqah, bisa diambil hadisnya. Fulan adil bisa diambil hadisnya. Fulan kadzdzab, pembohong. Fulan muttaham bil kadzib, tertuduh dusta. Fulan dajjal. Bayangkan ilmu hadis ada yang mengatakan seperti itu, dajjal. Kenapa? Sering memalsukan hadis Nabi SAW. Disebut oleh ulama hadis dajjal. Fulan mudallis. Fulan. Ini untuk apa? Menjaga kemaslahatan agama. Memperingatkan kaum muslimin tentang masalah hal ini gitu. Makanya kalau kita lihat bagaimana ketatnya para ulama hadis tentang masalah hal ini, luar biasa, masya Allah.
Imam Ahmad pernah didatangi oleh seseorang mengatakan, "Ya wahai Imam, aku tidak enak membicarakan si fulan ini di hadapan orang." Apa kata Imam Ahmad? "Idza sakatta anta wa sakattu ana." Jika engkau diam, aku pun diam. Bagaimana orang-orang yang jahil di luar sana bisa tahu kebodohan, kejahilan atau kebobrokan orang ini? Nah, ini diantara muhadzir, memperingatkan orang. Orang ini nggak boleh nih, bahaya pemahamannya. Orang ini nggak boleh, bahaya pemahaman mengandung kesyirikan. Bahaya pemahamannya mengandung kebidahan. Ini boleh, tapi lihat sesuai apa kebutuhannya, jangan berlebihan. Dan ingat, niatnya tulus. Perhatikan, niatnya memang tulus menjaga apa kemaslahatan agama. Jangan berlebihan mengatakan dia memang ini ahlul bid'ah dan lain sebagainya. Akhirnya kemudian semuanya keluarganya memang begini, ini panjang. Jangan, ini bisa syaitan masuk di dalamnya. Tidak, sesuai dengan batas kebutuhannya. Orang ini berbahaya pemahamannya. Lihat bagaimana Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala menulis kitab luar biasa banyaknya membantah pemahaman. Di antara Rad al-Bakri, kitab membahas tentang masalah Al-Bakri. Al-Bakri ini pemahamannya kacau balau. Istighatsatu bil amwat, boleh beristighatsah kepada mayit, boleh meminta doa kepada mayit dan lain sebagainya. Dibantah oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitabnya. Ditulis namanya untuk menjaga apa? Kemaslahatan agama, untuk memperingatkan kepada manusia. Dan ini bukan ghibah yang tidak dibolehkan, ini ghibah, tapi ghibah yang dibolehkan, bahkan diwajibkan kata para ulama tentang masalah ini, untuk menjaga kemaslahatan agama tentang masalah ini. Dan ini diwajibkan diantara bagi orang-orang yang berilmu, bukan semua orang. Perhatikan ikhwan, bagi orang-orang yang berilmu dan lain sebagainya ini diwajibkan. Kenapa? Karena orang yang berilmu itu akan ditanya di hadapan Allah Azza wa Jalla, kenapa engkau tidak nahi mungkar pada saat itu? Dan engkau tahu sesuatu yang mungkar itu. Ini beratnya, subhanallah. Di antara dalilnya dari hadis yang sahih muttafaqun alaih dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah menceritakan bahwa ada seorang laki-laki yang meminta izin bertemu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang ini minta izin bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Idzanu lahu bi'sa akhul ashirah atau ibnul ashirah." Izinkan dia. Dia sejelek-jeleknya kerabat bagi saudaranya. Lihat, Rasul mengatakan di hadapan para istrinya loh, atau di hadapan Aisyah ini. Idzanu lahu, izinkan dia. Tapi dia ujungnya apa? Bi'sa akhul ashirah atau ibnul ashirah. Dia adalah sejelek-jeleknya kerabat bagi saudaranya. Untuk apa? Muhadzir, memperingatkan kepada umat, memberi peringatan kepada umat. Mimba bitahdzir, memberi peringatan kepada umat tentang masalah ini, dengan syarat memang sesuatu yang memang benar ya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan, Imam Al-Bukhari maksudnya berhujjah dengan hadis ini untuk menyatakan bolehnya menghibahi para penebar kerusakan dan keraguan akidah. Kita tahu satu orang ini akidahnya rusak, boleh disebarkan, disebut namanya, boleh disebut namanya. Siapa yang bilang? Rasulullah SAW nih. Jadi ternyata ini ghibah yang dibolehkan kata para ulama. Dalam riwayat yang lain, ketika Fatimah binti Qais radhiyallahu anha berkata, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku berkata, "Inna Aba Jahm wa Muawiyah khatabani." Sesungguhnya Abu Jahm dan juga Muawiyah melamarku. Lihat, dua orang sahabat, Abu Jahm dan juga Muawiyah melamarku, kata Fatimah binti Qais. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW bersabda kepada diriku, "Amma Muawiyah fasulukuka la ma'la lahu." Sesungguhnya Muawiyah adalah orang yang tidak punya harta, miskin. Wa Abu Jahm fala yad'u 'asahu an 'atiqihi, dan Abu Jahm adalah orang yang tidak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya, maksudnya sering memukul istrinya. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, menikahlah engkau dengan siapa? Zaid. Menikahlah engkau dengan Zaid bin Usama bin Zaid. Balik saya. Menikahlah engkau dengan Usama, ini Usama bin Zaid. Maka Fatimah binti Qais menikah dengan Usama bin Zaid dan Allah Azza wa Jalla berikan keberkahan dari pernikahan tersebut. Lihat, Nabi SAW menghibahi dua orang sahabatnya. Siapa? Abu Jahm dan juga Muawiyah. Betul ya? Muawiyah orang yang tidak punya harta, miskin. Abu Jahm orang yang tidak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya, terus sering memukul istrinya, kata Rasulullah SAW. Ini kan ghibah, betul. Tapi ini dibolehkan, bahkan dianjurkan, bahkan diwajibkan.
Contoh, ada datang seorang ke antum nih, bertanya nih, ente kenal si fulan nggak? Ente kenal nih, kita kenal nih, si fulan ternyata orangnya tidak baik, dan mungkin hanya kita yang tahu nih keburukan orang ini, dan ternyata orang ini mau menikahi adiknya mungkin, paham? Saya nanya ke antum misalnya, si fulan mau nikahi adik saya nanya, antum kenal dia nggak? Oh kenal. Gimana akhlaknya, gimana agamanya, gimana dirinya? Wah, anda nggak boleh jawab deh, ntar anda ghibahin dia. Salah ini. Diwajibkan kita ngasih tahu kalau memang orang tersebut bukan orang yang baik. Kalau bukan dia orang yang baik, agama dan akhlaknya. Dan untuk menjaga apa? Kemaslahatan. Kata para ulama, Rasul sallallahu alaihi wasallam menghibahi dua sahabatnya untuk apa? Kemaslahatan Fatimah binti Qais. Betul ya? Untuk kemaslahatan satu orang. Bagaimana kalau ternyata kemaslahatan itu kepada seluruh manusia? Seluruh kaum muslimin, jelas lebih apa? Jelas lebih wajib. Masya Allah. Ini diantara muhadzir, memperingatkan orang lain tentang kaum muslimin, tentang kejelekan seseorang, keburukan seseorang. Yang kelima, mudhhiri fisqan. Di antara orang yang dibolehkan dighibahi kata para ulama, mudhhiri fisqan, yakni orang-orang yang mujahir, melakukan kemaksiatan atau dosa secara terang-terangan. Dia melakukan maksiat, melakukan keburukan, melampas harta orang dan lain sebagainya secara apa? Mujahir, di depan halayak ramai, berbuat zina, nggak malu dan lain sebagainya. Nah, ini boleh untuk dighibahi, nggak ada masalah kata para ulama. Di antaranya untuk apa? Di antara juga untuk memperingatkan manusia. Mudhhiri fisqan, menyebutkan kejelekan pelaku kemaksiatan, yang kemaksiatan dia lakukan secara terang-menerang nih. Dia melakukan maksiat dan melakukan kemaksiatannya mujahir. Dia perlihatkan kepada manusia. Ini memang sudah diperlihatkan pada manusia sudah. Maka ini yang seperti ini boleh dighibahi kata para ulama. Dan yang keenam, yang terakhir, untuk memperkenalkan jati diri orang. Untuk memperkenalkan jati diri orang. Seperti kalau antum melihat di hadis ada yang namanya al-a'raj. Al-a'raj itu artinya nggak bagus ya, artinya apa? Orang yang pincang. Tapi ulama ini terkenal dengan julukan itu. Al-a'raj. Ada yang namanya al-a'mash. Al-a'mash itu yang apa kalau bahasa sekarang ya? Malam itu matanya nggak ngelihat. Rabun ayam, kalau rabun apa itu? Kalau malam matanya nggak ngeh gitu. Ada juga al-asam, yang tuli, al-a'ma, yang buta dan lain sebagainya. Tapi jelas kata para ulama, hal seperti ini diharamkan jika diucapkan dengan konteks penghinaan dan juga melecehkan. Dan seandainya ada ungkapan lain yang bisa dipakai untuk memperkenalkan orang ini, maka jelas lebih bagus. Setelah ini kita bahas tentang masa sedikit. Silakan azan dulu. Wassalamualaikum. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah. Kita lanjutkan sedikit ikhwan, kemudian kita lanjutkan dengan salat berjamaah Isya. Setelah kita tahu ikhwan tentang ghibah dan juga dosanya, kemudian ghibah-ghibah yang ternyata dibolehkan dalam syariat sesuai dengan kadarnya, kemudian sesuai dengan ketulusan niat, keikhlasan niat dalam menyebutkan 6 hal tadi ya. Pertanyaannya sekarang, bagaimana bertaubat dari dosa ghibah? Ini penting nih ikhwan. Betul ya? Nah, ternyata bisa jadi kita, baik kita sadar ataupun tidak kita menyadarinya, kita pernah berbuat ghibah kepada orang lain. Kita pernah menghibahi orang lain. Dan lebih parah ternyata yang dighibahi ustadznya, gurunya. Wah, lebih parah insyaallah. Gimana taubatnya? Gimana taubatnya kepada Allah? Karena kita tahu bersama dosa ghibah ini kepada manusia, betul ya? Kepada sama makhluk. Yang pertama kata para ulama, bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha dan menjalani syarat-syarat taubat. Yang pertama, bertaubat kepada Allah dari dosa ghibah tersebut dengan taubatan nasuha dan menjalani syarat-syarat taubat. Apa saja syarat-syarat taubat agar taubat kita diterima oleh Allah? Yang pertama, menyesal akan perbuatan dosa tersebut, menyesal karena kita ghibahin orang lain,
bukan bangga. Ana juga pernah gibahin dia tuh, bukan ente doang. Ini ngaco nih kan, nggak nyambung, subhanallah. Menyesal akan perbuatan dosa tersebut. Yang kedua, meninggalkan perbuatan dosa itu. Di antara syarat dari taubat. Menyesal iya, ninggalin enggak? Ya enggak benar kalau ini. Dia harus meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Yang ketiga, berazam, bertekad kuat untuk tidak mengulangi perbuatan dosa tersebut. Bertekad kuat untuk tidak mengulangi perbuatan dosa tersebut. Imam Nawawi menyebutkan 3 hal ini nih, tapi ada beberapa tambahan. Syekh Utsaimin mengatakan yang keempat, ikhlas dalam bertobat. Bukan karena orang lain, bukan karena dunia dan lain sebagainya, tapi ikhlas benar-benar dia bertobat kepada Allah. Saya tahu ini nggak boleh, ternyata ini nggak boleh, saya taubat ya Allah. Yang kelima, para ulama juga menambahkan memperbanyak istighfar. Memperbanyak mengucapkan apa? Istighfar, astaghfirullah wa atubu ilaihi dan sebagainya. Yang keenam, menggantinya dengan memperbanyak amal saleh. Menggantinya dengan memperbanyak amal saleh. Ini syarat taubat nih. Jadi yang pertama, bertaubat dari dosa ghibah, yang pertama bertaubat kepada Allah dengan menjalani syarat-syarat taubat itu toh. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, jika kita menghibah orang lain, pertanyaan, apakah kita diharuskan untuk datang kepada orang tersebut ngomong, Pak, Bu, saya pernah gibahin antum selama 10 tahun lamanya sebenarnya, Masya Allah. Wajib nggak ikhwan? 10 tahun lah ya, tanggung-tanggung, luar biasa tuh, Masya Allah. Wajib datang untuk meminta kehalalannya, minta keikhlasannya, atau tidak? Ada khilaf di kalangan ahlul fatah, Masya Allah. Dirinci kata para ulama. Jawabannya dirinci. Jika orang yang kita ghibahi tersebut sudah mengetahui, dia tahu nih kita pernah menghibah dirinya, ini nggak ada lain, harga mati harus datang minta maaf. Paham ya? Kita pernah menghibah si A dan ternyata si A tahu nih, mungkin dari orang lain dan lain sebagainya. Kita pernah ghibahin dia. Ini nggak ada cara lain, harga mati datang minta maaf. Gimana pun caranya harus dimaafkan. Kalau enggak, ketemu nanti di mana? Yaumul qiyamah. Dan yang namanya minta maaf bukan anak minta maaf ya, enggak. Saya nggak mau maafin antum. Ini hak dia loh. Ini hak dia untuk dia mengatakan saya tidak maafkan antum. Dan yang namanya minta maaf bukan kemudian pertama kali datang nggak dimaafin. Emang muka ente doang yang ini, anak nggak mau minta maaf lagi. Salah ini. Kenapa antum cari masalah? Kan begitu ya. Kenapa kita cari masalah kepada manusia? Berulang-ulang, bahkan mungkin sampai memberikan hadiah dan lain sebagainya. Maka para ulama mengatakan, ketika ada diriku yang melakukan salah kepada orang lain, kemudian orang itu nggak mau maafkan diriku, aku bertanya kepada dirinya, fama kafaratuhu? Kalau gitu apa kafaratnya? Apa yang harus aku lakukan sehingga engkau bisa maafkan diriku? Sampai-sampai ulama mengatakan kalau dia mau uang, kasih uang. Agar apa? Dia ikhlaskan, dia maafkan diri kita. Ini beratnya tentang masalah apa? Dosa kepada manusia, di antaranya ikhwan. Beratnya nih, subhanallah. Nggak ada cerita, harga mati minta maaf, datang. Dimanapun caranya. Ini ketika dosa ghibah tersebut diketahui kepada orang yang apa? Kita ghibahi. Yang kedua, jika orang yang kita ghibahi tersebut nggak tahu, maka ini jangan mendatanginya. Bahkan nggak boleh mendatanginya. Kenapa? Karena madaratnya akan lebih besar daripada manfaatnya nantinya. Ini sebagian ulama mengatakan apa? Jangan mendatanginya. Beda kayak tadi itu. Ya, orang nggak tahu kita pernah ghibahi, datang tahu-tahu. Pak, saya minta maaf, saya pernah gibahin Bapak 10 tahun. Gimana kira-kira itu ya kawan? 10 tahun pernah gibahinnya, 10 tahun lah yang tanggung-tanggung, subhanallah. Yang ada sebaliknya kata para ulama, akan menimbulkan madarat yang luar biasa beratnya. Malah akan kemudian
mencela orang tersebut dan lain sebagainya, bisa pecah kemudian hubungan mungkin kekerabatan. Salah, bukan begitu. Jika orang tersebut memang tidak tahu kita pernah menghibah dirinya, paling tidak ada dua hal yang bisa dia lakukan. Yang pertama, banyak mendoakan kebaikan kepada orang tersebut. Banyak mendoakan kebaikan kepada orang tersebut. Kita doakan kebaikan banyak, ya Allah berikan pahala yang besar kepada dirinya, ampuni dosa-dosanya, Allah angkat derajatnya, ya Allah berikan kepada dirinya manisnya iman, berikan hidayah kepada dirinya. Terus doakan sebanyak-banyaknya, selipkan di dalam doa-doa kita nama dirinya. Ini repotnya di sini, subhanallah. Kemudian yang kedua, kata para ulama, memutihkan nama orang tersebut di majelis ghibah yang pernah ghibahi orang itu. Kita mungkin pernah ghibahi si A di depan B, C, dan D. Maka kita datang kepada B, C, dan D tersebut, misal dalam satu majelis kita katakan, si fulan ternyata begini-begini. Loh, kok dulu perasaan ente ngomong begitu? Nggak begitu perasaan? Oh iya, ana dulu salah, yang benar seperti ini. Memutihkan nama orang tersebut. Nah, lihat subhanallah, ini beratnya tentang masalah dosa ghibah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan Bukhari dan juga Muslim, "Man kanat mazlamatun li akhihi min 'irdin aw syai'in falyatahallalhu minhu al-yawm." Barang siapa yang pernah menzalimi saudaranya dari kehormatan saudaranya atau apapun itulah, falyatahallalhu minhu al-yawm, maka minta kehalalannya sekarang nih di dunia. Qabla an la yakuna dinaran wala dirhama, sebelum tidak bermanfaatnya dinar dan dirham yaumul qiyamah. Karena hari kiamat hanya ada dua. Apa itu? Al-hasanat awi sayyiat, pahala atau dosa. Antara dua ini saja nih. Rasul mengatakan orang itu akan diambil pahalanya. Lihat. Orang yang mungkin pernah zalimi kepada orang lain akan diambil pahalanya. Dia pernah zalimi si fulan, kasih pahala ke si fulan, kasih pahala ke si fulan, kasih pahala ke si fulan, terus tuh. Karena pasti akan dituntut nanti di hadapan Allah. Karena pengadilan yang seadil-adilnya nanti akan ada pasti di hari kiamat nantinya. Ini beratnya dosa kepada manusia di antara, ya kawan, subhanallah. Atau yang kedua, ketiga dosa ternyata pahalanya habis nih, diambil. Apa kata Nabi SAW? Dosa orang-orang yang pernah dia zalimi diberikan kepada dirinya, wa turiha fin nar, dan orang ini dicampakkan ke api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Coba lihat dari kita masing-masing. Ini di antara dosa lisan. Jaga lisan kita baik-baik. Jaga lisan kita baik-baik dari mengucapkan sesuatu yang ternyata tidak memberikan manfaat kepada kita. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda-tanda kebaikan Islam seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang enggak ada manfaatnya bagi dirinya. Apalagi dia tahu ternyata mengandung unsur dosa. Na'udzubillah min dzalik. Pasti dia menjauhinya tentang masalah itu. Jadi ini di antara taubat dari dosa ghibah, dirinci ya tadi ya. Setelah dia bertobat kepada Allah dengan menjalankan syarat-syarat taubat, kemudian apa? Ketika orang tersebut tahu bahwa kita pernah menghibah dirinya, datang minta kehalalannya, minta keikhlasannya, minta dimaafkan. Dan jika orang tersebut tidak tahu, maka jangan beritahu kepada dirinya, tapi kemudian kita mendoakan kebaikan kepada orang tersebut. Dan juga apa? Apa yang kedua? Memutihkan namanya di depan orang-orang yang majelis ghibah yang pernah kita ghibahi orang tersebut. Allah a'lam bishawab. Itu yang mungkin saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat bagi diri saya dan antum sekalian. Dan mudah-mudahan dari kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang selalu mendapatkan hidayah taufik, sehingga Allah Azza wa Jalla selalu bisa jaga lisan kita dari perbuatan-perbuatan yang haram atau perbuatan-perbuatan yang tidak ada manfaatnya bagi diri kita. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla selalu berikan hidayah taufik kepada kita untuk bisa meniti siratal mustaqim, sehingga Allah Azza wa Jalla bisa wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Sebagaimana Allah kumpulkan kita di masjid ini, mudah-mudahan juga Allah bisa kumpulkan kita nanti di surga firdausnya tanpa hisab dan tanpa azab. Allahumma amin rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.